Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Enda Putri dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fulvis dan Fulveres. Serbuk ada dua macam, yaitu satu Fulvis serbuk terbagi dan dua Fulveres serbuk tidak terbagi. Untuk yang pertama, Fulvis atau serbuk terbagi sesuai definisi Farmakope Indonesia edisi 3 adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Dan untuk yang kedua, Fulveres atau serbuk tidak terbagi. Fulveres merupakan sediaan yang dibuat dari satu atau lebih zat aktif, kemudian dicampurkan menjadi satu, lalu dibagi dalam beberapa bagian sama rata, dan dibungkus menggunakan kertas perkamen. Ada beberapa kelebihan sediaan serbuk. Yang pertama, dokter lebih leluasa memilih dosis yang sesuai keadaan pasien. 2. Penyerapan lebih sempurna dibandingkan sediaan padat lainnya. 3. Lebih stabil terutama untuk obat yang rusak oleh air. 4. Tidak memerlukan banyak bahan tambahan. Dan ada juga beberapa kelemahan sediaan serbuk. 1. Rasa dan bau yang tidak enak tidak dapat ditutupi. 2. Peracikannya membutuhkan waktu yang lebih lama. 3. Pada penyimpanan bisa menjadi lembab. 4. Kurang baik untuk zat yang mudah terurai. Lalu yang selanjutnya, persyaratan serbuk. Ada beberapa, yaitu 1. Keseragaman bobot. 2. Kering, homogen, dan halus. Yang ketiga juga ada penyimpanannya. Untuk Fulvis, dalam wadah tertutup rapat terbuat dari kaca susu atau bahan lain yang cocok. Yang kedua, Fulveres dalam wadah tertutup, baik kecuali dinyatakan lain. Yang dimaksud serbuk adalah untuk pemakaian dalam. Yang berikutnya, cara mencampur serbuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat serbuk yaitu 1. Obat yang berbentuk kristal atau bongkahan besar hendaknya digerus halus dulu. 2. Obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampur dengan zat penambah atau konstituen dalam mortir. 3. Obat yang berlainan warna diaduk bersamaan agar tampak bahwa serbuk sudah merata. 4. Obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. 5. Obat yang volumenya kecil dimasukkan terlebih dahulu. Lalu cara pengemasan serbuk. Yang pertama, kemasan untuk serbuk terbagi. Untuk serbuk terbagi yang mengandung bahan yang mudah meleleh atau asiri harus dibungkus dengan kertas perkamen atau kertas yang mengandung lilin, kemudian dilapisi lagi dengan kertas logam. Bobot serbuk setiap bungkus umumnya sekitar 500 mg. Jika bobot suatu serbuk bagi tidak cukup besar atau kurang dari 500 mg, maka boleh ditambahkan suatu zat tambahan yang bersifat netral atau tidak berkhasiat. Misalnya, sacharum lactis dengan nama lain laktosum. Dapat juga menggunakan sacharum album atau gula pasir. Tidak dianjurkan karena higroskopis. Yang kedua, kemasan untuk serbuk tak terbagi. Untuk pemakaian luar, serbuk tak terbagi umumnya dikemas dalam wadah kaleng yang berlubang-lubang atau sejenis ayakan untuk memudahkan penggunaan pada kulit, misalnya bedak tabur. Untuk obat dalam, serbuk tak terbagi biasa disimpan dalam botol bermulut lebar supaya sendok dapat dengan mudah keluar masuk melalui mulut botol. Contohnya serbuk antacid, serbuk laktasativa. Baiklah, yang selanjutnya yaitu contoh resep. Pada resep berikut ini menggunakan bahan phenobarbital dan juga parastamol. Sebelum memulai perhitungan bahan dan penimbangan bahan, perlu diketahui arti dari MF-FULF-DTD-NO-X, artinya campur dan buatlah serbuk bagi sejumlah dosis dengan jumlah 10 bungkus. Dan arti dari STDD-PULP1, artinya tandailah 3 kali sehari 1 bungkus. Yang selanjutnya perhitungan bahan. Seperti yang diketahui pada resep, phenobarbital 0,1 gram dan parastamol 0,12 gram. Dikali 10 didapat dari jumlah bungkus. Jadi pada perhitungannya phenobarbital 0,1 dikali 10 sama dengan 1 gram, parastamol 0,12 dikali 10 sama dengan 1,2 gram. Sehingga didapatkan hasil penimbangan bahan phenobarbital sebanyak 1 gram dan parastamol sebanyak 1,2 gram. Baiklah, berikut ini langkah kerja dalam pembuatan resep. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan. 3. Timbang masing-masing bahan. 4. Masukkan phenobarbital gerus halus. 5. Tambahkan parastamol gerus homogen. 6. Bagi sediaan sama rata menjadi 10 bungkus kertas perkamen. 7. Masukkan ke dalam plastik klip. 8. Beri etiket putih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.